Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Saya pasti peduli buat ya orang-orang yang deket sama saya. Terus saya fokusnya kepada itu dulu. Lu dokter apa sih, Sean? Masih umum sih, masih kuliah, umum. masih Udah koas. lulus? Masih koas saya. Akan ambil spesialis apa gitu? Kayak nggak mau sih, saya udah capek belajar terus sama. Mau minjem duit ya? Mau minjem duit? Selamat datang di Tonight Show Premier. Kok pulang? Gas. Apa kabar semuanya? Sangat dinamis sekali pada malam hari ini. Ya. Dinamis. Jadi ini pertama kalinya, ini Tonight Show Premier yang full gerak ya. Ini kita buat full move. Aku pulang dulu ya. Ya, jangan pulang. Kita masih cuti. Gimana? My Own Music apa pekerjaan sebelumnya sih? Itu mulu. Apa dong? Kasih tau dong, Kak. Aku penasaran banget sih kalau kajian. Kajian jarang banget loh dibahas. Ayo dong. Ayo dong. Ini mau fokus joget apa mau fokus profesi nih? Bingung gue. Kalau kita bisa multitasking. Si Epe itu dulu apa ya? Gue lupa. Selmi yang tahu ya. Selmi tahu banget. Lagi-lagi kita kasih kesempatan Selmi nih ya. Epe, pekerjaan Epe sebelumnya. Epe dulu sebelum vokalis. Dulu tuh apa sih Selmi? Dia tuh mantri sunat ayam jago kalau nggak salah. Oh, Menteri Sunat Ayam Jago. Kensi, bantuin dong Kensi. Joget lagi aja yuk! Hah? Buat Tonight Lovers, yang mau kangen-kangenan nonton Tonight Show dari awal, bisa banget nontonnya di Netverse. Gak cuma Tonight Show aja, ada juga tentang apa gitu, Pristawa dan program unggulan net lainnya. Selain itu juga program-program eksklusif di Netverse ya. Makanya biar gak ketinggalan, download sekarang di Apple Store dan juga App Store. Dan ini gratis. Netverse. Prime time all the time. This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others and within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in a world within a world within a world. In this journey, you can be yourself. Anytime, anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures, emotions, surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts now. Welcome to Netverse. Baiklah, bintang tamu kita selanjutnya adalah mantan Mantri Sunat Ayam Jago. Nah ini dia, langsung kita sambut ini Nicholas Sean. Silakan duduk. Kita panggilnya Nico atau Sean? Biasa Sean sih biasa. Oh, Sean. Tangannya gede, Sean. tangannya tuh. Hah? Oh, ini mah nonjok Enggak mah. lah, enggak. Jatuh ini. Ini luka, nggak tahu. Kalau latihan tinju ya? Oh enggak Udah lah. mulai dari sekarang ya? Jujur gue ini adalah fans bokap. Ya. Wah, Fans thank you. banget. Ini anaknya Pak Ahok kan, jadi ya Iya. temen juga sih, udah sering ngobrol dulu kan. Nah ini ketemu anaknya sekarang. Lu 11-12 nggak sama bokap? Sifat ada nggak yang mirip sama bokap? Ya bisa dibilang gitu sih. Lumayan Iya. mirip ya. Kalau gua kan memang... Gestur-gesturnya juga mirip sih, Sean. Iya, Agak ya. kaku sih. Yang paling mirip saya sama bokap tuh orangnya kaku gitu. Jadi kamu kalau ngobrol sama bokap juga gitu? Halo, Pak. Oh, gini-gini tuh gue takutnya minjem duit berapa? Gini, Ti. Ada tuh yang begitu tuh. Temen gua kebanyakan gitu ya. Gini Ti. Ikut ambil gue Ti. Oke, Sean. Udah sama kaku ya gini. Tapi ya... Apa sih kalau ngomong apa sih kan? Tadi kan kemiripan, kamu mirip banget sama papa, apalagi masalah kalau ngobrol tuh kaku gitu. Bukan ngobrol Apa? sih, Bukan. tapi ya
ya Pembawaan. secara pembawaannya agak kaku lah. Lu juga gitu? Iya, gue agak gitu sih. Selain itu ada lagi nggak yang kelihatan banget ih Pak Ahok banget nih gitu? Galak-galaknya ada nggak? Iya, kalau bokapnya kelihatan tegas ya, dan dia kan orangnya bersih, tegas, berprinsip ya. Saya juga seperti ketularannya gitu juga sih. Jadi agak keras juga orangnya. Di rumah juga gitu gak sih, bokap? Didikannya. Seperti yang kita lihat di TV gitu. Sebenarnya bokap sih nggak galak ya di rumah karena Tegas, kayak kita tegas kan ya, anak tegas. baik-baik semua, jadi kayak mau marahin apa gitu. Jadi kayak biasa bokap juga abis marah-marah kan biasa di kantor kerja terus pulang juga udah capek. Iya, iya, Biasa dia pulangnya malam juga jam 10-an. Jadi kita juga udah mau siap-siap tidur, paling bokap lihat cek dulu baru dia tidur. Ya gitu aja, jarang sih. Paling weekend nonton bareng. Sean, Iya. lo merasa punya keuntungankah menjadi anak seorang Ahok gitu. Pak Ahok? Ahok. Ya saya nggak pernah tahu kayak jadi anak orang lain ya. Betul. Jadi sebagai untungnya sih sebenarnya awal-awal sih ya nggak terlalu karena saya kurang suka spotlight sebenarnya orangnya. Iya. Dan dengan posisi bokap ya jadi banyak mata kan ke saya Iya. kan. Dan saya jadi merasa kayak hidup privacy saya terganggu gitu. Iya, pasti. Jadi saya nggak bisa bebas bersifat apapun karena takutnya ya kalau saya macem-macem nanti orang menggunakan itu untuk menyerang bokap. Iya, Jadi iya, iya. Ngomongin soal serang, kan bokap, banyak musuhnya. Iya. Lu sendiri pernah merasa insecure nggak? Takut untuk misalnya, Oh saya nggak takut sih itu. Apa sih ancaman itu akan datang untuk ke keluarga juga? Oh justru saya senang sih dengan ancaman gitu. Buat saya sih lebih kayak, ya ini keluarga saya, ini bokap saya ya. Saya akan membela dengan hidup saya pun saya nggak masalah itu. Karena mungkin nggak tahu didikan atau memang di darahnya udah kayak gitu ya. Memang darah pertarung gitu ya. Jadi kayak ya saya sih ya musuh-musuh, saya pasti membela bokap saya. Apalagi bokap saya di jalan benar ya saya pasti membela dia. Iya. Dan Lo lahir tuh di Belitung? Jakarta saya. Lahir di Jakarta, bukan Iya, di Belitung ya? Bukan, bokap Belitung. Oh, oke. Anak Masa Jakarta. kecilnya emang udah di Jakarta berarti? Iya, kan? tapi saya sempat pas bokap jadi bupati di Belitung ya saya sempat 2,5 tahun tinggal di sana dan Oh, itu sih nikmat banget sih. Ya, jujur saya lebih senang di kenapa, Sean? Di Manggar ya ya? dulu pas di Manggar di Samak ya kan rumah bupatinya itu rumah Belanda yang lama. Jadi dia di atas bukit itu bawahnya pantai itu. Ya setiap kali view-nya enak banget, Belitung tuh bagus nature. banget pantainya. Ya, Oh. alamnya masih kayak ya kalau misalnya kayak di Bali kan udah kayak kota ya, Iya. udah banyak turis. Kalau di Belitung tuh masih lebih sepi, Iya. terus banyak peaceful lah. Jadi kayak Saya bisul. peaceful maksudnya damai. Damai gitu bukan bisul. Kalau kita lihat sekarang kan dia keren ya gitu. Lo oke lah, badan oke, Nggak, mulus pembawaan banget. juga mulus. Tahu perawatan nggak sih? Iya. Enggak, itu justru Desa pengen tahu. Nggak, Pak loh. Ahok juga soalnya mulus banget. Gue pernah sebelahnya, mukanya mulus banget. Iya. Gue bilang, Bapak pakai foundation ya? Gue gitu. Tapi nggak pakai foundation nggak? enggak saya mah. Mukanya mulus. Oke, kenapa? Sekarang oke. Tapi dulu katanya lu dibully karena nggak keren dan cupu di sekolah. Dulu pernah diangkat ke tong sampah sama Bukan itu teman-teman. Nandar. Dana. Lagunya gimana Kak Desa? Dulu Kau kubuli. Salah. Itu benar Tapi salah. bener, lu dibully di sekolah dulu? Ya dulu sempet kan pas dari Belitung kan sekolah SD nasional terus baliknya sempet homeschooling dulu. Oh, Karena pas di Belitung juga sempet ada masuk ke sekolah nasional terus 1 tahun kayak homeschooling nyokap jadi guru gitu. Ah. Ada programnya. Iya, iya. Pas balik ada sekolah yang mirip-mirip itu homeschooling school pakai program itu. Nah saat kelas 6 mau ke kelas 7 itu transisi kayak ke SPH. Maksudnya ke sekolah maksudnya kayak private school lah ya, international school gitu. Jadi cukup gede dan ya terkenal di sekolah itu kayak nyokap mau banget sekolah itu. Dan di sana ya banyak orang kaya lah, itu sekolahnya cukup mahal dan memang buat banyak privilege kids gitu. Jadi saya nggak terlalu cocok, apalagi saya dari Belitung, dari daerah pindah, ya kurang cocok aja menurut saya. Padahal Pernah ada anaknya perlakuan Ahok. apa? Anaknya Ahok loh masa. Tapi sebelum itu kan bokap masih di DPR. Maksudnya Ada kayak perlakuan apa dari teman-teman sekolah yang Yang Iya. teringat banget lah gitu. sempat pernah berantem juga sih, dia kayak lempar pensil di muka gue deh. Terus Lempar sama pensil, terus gue berantem gitu. Terus sempet bokap jemput, ya Tapi udah lah. kamu bukan yang dibully terus Bukan yang pasrah diam. gitu. Nggak pasrah. Cuman ya jadinya kayak sebenarnya yang nggak enak dibully itu bukan yang masalah fisik ya. Kayak zaman sekarang anak-anak lebih pinter lah ya. Nggak terlalu kayak pakai fisik gitu ya. Mereka lebih caranya Verbal. secara verbal atau sosial gitu ya. Jadi Iya, lebih sosial. disingkirkan, jadi Intimidasi di gitu. outcast Oh, gitu di kan. outcast, iya, Lu iya. nggak bisa paksa orang mau jadi temen lu dong. Ya kan itu kan hak orang gitu. Dulu ya saya kurang ngerti gitu Iya, kan. iya. Kenapa sih dulu mau banyak temen tapi kayak banyak nggak mau bergaul sama saya. Mungkin karena status sosioekonomi atau mungkin memang anak kota, ini dulu kan anak kampung gitu. Ya kan. Jadi
Di ya, cancel dari society. di cancel sendiri. Salter. Dan saya masih Salter. kecil, maksudnya kalau sekarang saya cuek gitu. Ya orang kalau nggak mau teman sama saya, ya saya bodo amat. Cuma kan dulu kan kita masih, apalagi masa-masa teenager, Iya benar. pasti kayak benar. kita mau fit in Kenapa gitu. sih ya, gua Kita nggak di pasti ini, mau ada kenapa, temen, ya kan mau di grup. Nah jadi ya karena peer pressure itu ya Iya, saya iya. merasa tertekan. Iya, Bisa saja saya yang tekan diri saya sendiri sebenarnya. Mungkin mereka aja kayak anggap kayak no Biasa problem aja, gitu. ha. Temen kayak ya gitu. Ya, kalau sekarang mah what the F ya? Oh, Iya, cuek saya mah aja gimana? lah. Asik Terpikirin. banget, so asik banget. Asik ya? Coy, gimana, coy? Ya, kayak gini sama anak muda kita harus nyesuaiin, bro. Gue tuh kan nonton tayangan lu kan mau bertanding nih. Ya kan mau bertanding tinju kan. Iya. Ini ada kayak semacam perang verbal gitu ya. Oh, kayak iya. semacam apa tuh namanya kalau kayak gitu tuh? Jelasin dulu dong ke gua, maaf ya, gua nggak tahu soalnya. Ini apa ini? Ini apa? Ya ini belum nemu Pintu udah lu udah koboi, selak pintu dulu. koboi, pintu koboi. Pintu koboi. Enggak, lu jelasin ke gua dulu Asal apa yang terjadi mulanya. dengan dia tinju. Iya. Oke, Oke, kita mulai dari cerita awal Shonin lahir ya. Nggak Nggak usah. Iya, ada apa sih, Sean? Dan gue Sampai juga nggak akhirnya tahu ada- awalnya tuh gimana, Sean. Ada apa? Ya jadi intinya All Living Sports Show gitu, mereka Iya. mau bikin kayak acara tanding, terus mereka Iya. undang saya tanding, jadi kayak ya udah gitu. Lo kan nggak suka spotlight, tapi kenapa lo akhirnya sampai terjun? Berarti ada sesuatu Iya. dong. Good pay. It's a good pay. Iya. Apa Soal tadi about itu? money. Ya jadi kayak ya maksudnya kayak kapan lagi lu diajak tanding, dibayar, terus kayak lu bisa gebukin orang secara, terus lu dibayar buat gebukin orang terus secara legal Belum lagi. tentu siapa tahu yang Lu nggak- digebukin. ya bisa 50-50 cuman Iya, ya saya iya. mah kayak merasa kayak banyak orang kalau ada kesempatan itu pasti ambil aja. Lu cuma 6 menit udah bayar. Why not? Iya. Oke, Ya tapi kan? memang, tapi lo temenan nggak sama anaknya Wisnu Tama, anaknya Pak Tama ya? Iya, anaknya Mas Tama. Sebelum ini sih saya sebenarnya nggak kenal. Nggak kenal. Oh, nggak kenal? ya. Terus Tahu kenapa dari kok ini. bisa spill-spillan itu gimana ceritanya awalnya? Ya saya kan pernah beberapa ya waktu lalu kayak membahas tentang prinsip saya kan, opini saya, terus beberapa tentang perempuan gitu, perspektif saya, hal-hal seperti itu. Ya, Terus ya ada yang nggak terima, ya mungkin salah satunya dia kali nggak terima. Tapi kan maksud saya kan ini kan opini pribadi. Jadi kayak gue juga nggak memaksakan lu buat ikutin opini saya dan ya gue juga, lu nggak perlu maksa gue buat ikutin lu, Bang. Ibaratnya gitu. Cuman ya dia nggak terima, terus dia merasa dia mau membela perempuan dengan lawan statement saya, terus kayak dia tantang gue, ya gue kayak oke, why not, sure. Mas Tama, Pak Ahok, Terciptalah apa nggak pertandingan sebaiknya ini. tabayun aja? Ya. Kan kayak gini ya. Sebaiknya tabayun. Bapak-bapaknya nggak ada urusannya dengan anaknya. Binnya ada loh bapaknya. Tapi Dibawa. aku dari perempuan ya, dari perempuan ya, aku penasaran aja statement-statement kamu itu diawali dari rasa patah hati kah? Atau melihat karena papa kamu juga pernah gagal kah? Atau apa sih yang bikin sampai akhirnya ke-trigger kamu dengan usia muda punya statement seperti itu? Punya gitu? statement tidak mau menikah ya, Iya, waktu itu iya. ya sempat muncul. Ya pasti multifaktorial ya, jadi kayak beberapa hal, pernah juga saya pacaran juga pernah putus, terus kayak juga agak down ya gara-gara itu. Tapi seumur hidup pacaran cuma sekali aja. Itu beberapa tahun yang lalu? Iya atau- beberapa tahun lalu, pas awal-awal kuliah gitu. Nah terus kayak tambah orang tua juga cerai, jadi yuk pikir-pikir jadi kayak emang lama-lama enakan sendiri sih. Jadi sejauh ini masih dengan Sejauh statement ini itu saya tidak dengan, mau menikah? saya sih sama kayak bokap sih ya, kalau bokap kan dia kalau ngomong apa ya dia itu pasti ikutin itu, dia he's a man of his word ibaratnya. Dia nggak over promise, dia ngomong A ya A, B ya B. Saya juga memang pada sifatnya seperti itu juga sih. Jadi saya nggak akan udah sendiri kalau saya udah bilang sesuatu ya saya akan ikutin prinsip itu gitu. Karena itu prinsip hidup. Karena kayak kalau hidup nggak ada prinsip itu kayak ambang aja. Buat saya itu agak pusing kayak ngapain hidup gitu kalau Ini nggak ada kan prinsip untuk ya statement tidak menikah itu kan untuk sementara kan. Kita kan Enggak, nggak tahu saya- nanti. Karena kayak kalau sudah kita bisa memutuskan dari awal kayak seperti saya nih nggak mau nikah ya saya pasti persiapannya beda dong. Pasti orang persiapan yang mau nikah sama yang nggak mau nikah itu Iya. pasti beda kan. Mereka pasti pikirin oh ya ini kapan nikahnya, kapan mau punya anaknya, kapan berkeluarga. Kalau saya sih dari awal saya udah memutus nggak mau nikah jadi uang saya ya nggak akan dikeluarkan buat hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba jatuh cinta itu Tiba-tiba ada cewek nih. Oke, iya, sorry ya. maksudnya jatuh cinta kan nggak bisa Iya, kita iya. prediksiin Tiba-tiba ya, Kak. timbul Tiba-tiba aja gitu muncul kadang-kadang, aja gitu. muncul. Kamu Nah, cinta itu- sama siapa gitu, terus kayak gue pengen nikah. Dan dia gimana oke ya? dia ada semacam tuntutan untuk aku mau dinikahi kamu dan kamu cinta banget sama dia. Atau pengen punya Enggak, keturunan itu sih tiba-tiba. saya udah lewatin fase itu. Jadi kayak lewatin fase yang saya ikut perasaan gitu. Kalau sekarang sih saya logikanya lebih jalan dibanding perasaan. Maksudnya kayak ya nikah itu oke lah, siapa yang nggak mau ada yang ditemenin apa. Tapi saya pegang prinsip dari Friedrich Nietzsche, dia bilang kayak sometimes the value of a thing
lies in not one attains with it, but in what one pays for it. Jadi intinya balik ke benefit cost ratio. Nah, kita pikirin seperti bisnis aja, ibaratnya kayak kalau bisnis sesuatu kayak yang nggak membawakan cuan ya kita cut loss ibaratnya kan. Kita nggak ngapain lanjutin gitu. Kalau show ini misalnya nggak bawa audience, crowd ya kita ganti cari solusi yang lain. Ya sama kayak buat saya sih ya enak ada mungkin ada istri atau ada cewek sih enak kayak gitu. partner juga. Partner tapi ya costnya banyak gitu. Banyak kayak modalnya banyak, investasinya banyak dan Perhitungan ya. menurut saya kayak investasinya ya bisa aja jalan, bisa aja enggak gitu. Maksudnya kayak ya bisa aja kan misalnya kita anniversary apa, Valentine's kita keluarin duit, kita udah kayak keluarin banyak lah buat cewek ini kan kita berkorban lah ibaratnya. Tapi ya suatu saat kalau dia ketemu cowok yang lebih ganteng atau apa dia bisa Berarti sakit banget ya waktu itu. bukannya sakit banget, teman lebih kayak Kamu emang ngasih apa aja sih Sean buat cewek itu? Kamu investasi apa sih Sean? Banyak nih. Sampai itu lebih sampai kayak kayaknya nggak mungkin mau banget pertama kali investasi beda ya. lagi. Iya. Karena seperti Mati penyakit. lampu. Bukan nyanyi. Masa? ya. Seperti apa, Sean? Nggak, saya suka ibaratkannya falling in love itu like a disease sebenarnya. Itu kayak analogi saya. Karena kan saya kuliah kedokteran, kita belajar tentang imunologi. Saya membahas dikit lah, ibaratnya kayak orang pada bilang kan kalau pas udah pernah kena COVID gitu, misalnya ada infeksi apa. Terus Imunnya. awal imun kan shock kan pasti berat kan. Cuman kayak udah, makanya kita menggunakan vaksin apa, udah ada imun, udah boost. Jadi kedua kali kita kena penyakit yang sama, kita lebih kuat gitu. Sama aja kayak jatuh cinta pasti yang pertama kali pasti sakit banget gitu. Cuman kalau kita udah sering-sering jalan sama cewek lain apa itu ibaratnya kayak kita dapetin vaksin gitu. Kamu Kita lihat udah- bapak-bapak ini, sorry Sean aku potong, bapak ini udah tua kan. Dia ngeliat kayak, kamu tidak tahu. kita udah expose dengan berbagai macam wanita. Iya, iya, iya. Jadi kita udah biasa. Jadi kayak Tapi udah, hidup kamu masih panjang sih. Dinikmati, dijalankan saja Nikmati sih. aja. Saya Jangan pada- dipikirkan. Iya, Tapi iya, ya, jangan itu dipikirkan. betulnya pilihan. Maksudnya Pilihan, oke. iya. Tadi seperti bilang, Iya, lo benar. harus Menghormati lo pilihannya. punya prinsip seperti itu ya silakan. Boleh Iya. Cuma jalan Iya. aja. kalau misalkan suatu hari nanti tiba-tiba itu mau berubah, jangan juga gara-gara aku udah pernah ngomong gini, jadi gue nggak boleh ngejalin Iya, bagus. iya, Nah gini aja, Ji, godain lah Ji. Ayolah Sean. 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 Itu bukan jatuh cinta. Investasi ke Hesti sama ke aku ini kok Sean. Murah-murah aja. Oke, tapi ini persiapan lo main tinju, lo latihan beneran gak sih? Suka emang tinju? Apa emang suka? Iya benar. saya nggak ada background tinju jujur aja. Gym, Kan gym. berarti Kamu apa sih Gym suka olah. sport apa sih? Saya dulu suka airsoft gun sih, saya suka banget Nah, senjata. tembak sih. aja. Langsung. Suka banget. Iya, Oh, paling jadi itu nggak aja. ada jadi olahraga. preparationnya apa sekarang? Latihan itu. Ya tidur, santai, berdoa. Bohong. Ya, berdoa aja, tidur. Wah tuh nggak ada persiapan. Lihat orang Emang kenapa keringet. sih Sean? Kamu Enggak, dibayar nggak ada untuk persiapan dibayar ini. buat kalah ya? Enggak lah, nggak ada Oh, gimmick ini itu. pengaturan skor nih. Bukan nanya Nggak ada. aja. Tapi secara mental gimana nih? Mental, Mental. mental. Bukan mental. Mental Kalau udah mental. tweng, Tapi enak banget ini jadi si Sean. yang pagelaran ini ya. Iya kan siapa-siapa comot diadu, Iya. siapa-siapa Lah, comot diadu. kita ditawarin, Oh iya. di DM kan dikasih ini. Kak Desa sama Kak Vivian suruh berantem. Suruh berantem. Kak Desa sama Kak Vivian. Iya. Lu gulat aja gulat. Lu tau gak lu mau ngelangkah aja kayak main karet. Coba Kak, ayo Kak. Bro, kita ngapain sih, bro? Gayanya begini. Kacau nih orang nih. Gile. Mereka sahabatnya udah 30 tahun, Syong. Bukan masalah itunya, kalau gue sih emang ya. Gimana? Jadi persiapan lu nggak ada sama sekali panggil private coach atau Ada lah, gue ada persiapan di camp, ada. Oh, ada Di campnya Buffalo ya, Camp, ya, ya. Berapa lama latihan. sih waktu kalau buat latihan? Tadi kasih ya 2 bulan lah, sekitar 2 bulan. Sean, gue pernah berapa kali ya latihan Thai boxing, gitu-gitu. Fisik Capek berat. banget. Untuk satu ronde aja itu, wah kita ngeliatnya kan enak ya. Ya teng-teng, bentaran doang udah selesai. Tapi itu capeknya ampun. Lo nggak pernah tinju di atas Dan ring itu nggak beresiko pernah? Nggak juga pernah. loh. Yang ada asuransi. Semua sudah Kayak dipikirkan. ini balik lagi kepada prinsip hidup saya. Jadi kan balik lagi kayak misalnya saya ada cewek atau berkeluarga atau pikiran buat menikah. Itu saya pasti akan sangat khawatir karena pada dasarnya gue orangnya parno gitu. Saya nggak akan ambil kompetisi tinju seperti Ntar ini gimana karena calon istri banyak gue, gitu. tiba-tiba siapa yang jagain keluarga saya kalau apa-apa terjadi sama saya. Tapi dengan saya hidup sendiri, I have nothing to lose. Jadi saya nggak takut gitu, nggak takut mati jadinya. Jadi kayak kalau mau tinju mau apapun terjadi sama saya nggak apa-apa gitu. Karena saya Gue liatnya kayak bapaknya ya. nggak beberapa hal yang iya jadi kayak jadinya nothing to lose gitu. Nggak, gue liat lu kayak bokap lu bener. Ada Iya. bokapnya banget ini.
Gue punya teman juga Tapi yang semoga kayak gitu, kamu prinsip kayak hidup gitu. jadi orang yang penuh simpati dan empati juga ya. Jangan terlalu heartless juga dengan hal-hal yang kayak gitu. Harusnya Ya, ya. saya sih Karena orangnya harus beriringan. simpelnya ya, saya peduli, maksudnya kayak saya nggak bisa peduli buat semua orang ya. Itu kan kayak kita manusia ada limitasi ya. Cuman kayak Pasti. saya pasti peduli buat ya orang-orang yang deket sama saya. Itu saya fokusnya kepada itu dulu. Lu dokter ya. apa sih, Sean? Ambil apa? Masih umum sih, masih kuliah, umum. masih Udah koas. lulus? Akan Masih ini koas saya. Akan ambil spesialis apa gitu? Kayak nggak mau sih, saya udah capek belajar terus sama. Mau minjem duit ya? Mau minjem duit? Dia dulu sering begini dia. Aku penasaran Kak. Oh boleh. Jadi Sean ini orangnya tuh tipenya terplanning gitu kayak 5 tahun ke depan mau ngapain atau apa segala macam. Nah kamu tuh lagi memplanningkan apa sih ke depan 5 tahun ke depan tuh Sean akan seperti apa sih? Enggak sih, saya simple aja. Saya mau maksudnya kayak kerja, cari duit, maksudnya kumpulin duit buat keluarga yang sudah ada sekarang, buat adik-adik saya. Nah, gue berharap mereka yang nikah gitu. Dan mereka yang terusin nama. Kamu berarti bisnis juga, bukan dari Ya, cuma saya kedokteran ada aja? bisnis juga ya. Karena kan kayak dari kedokteran kita nggak usah harap cari uang ya, kita harapnya membantu orang kan. Jadi jangan cari cuan di situ. Cuman kayak buat bisnis ya itu memang ladang buat cari cuan kan. Jadi saya paling ada bisnis juga, ya paling saya kumpulin uang buat tabung buat adik-adik saya gitu. Adik ada berapa sih, Sean? Ada 5, ada 4 sih sekarang. Lumayan. Tambah 2. Tambah dua Kepikiran lagi. nggak yang kayak lagi. pengen traveling ke seluruh Nggak, saya nggak suka dunia traveling. gitu? Saya nggak suka traveling. Jadi emang pengen stay di sini aja Saya suka, udah gitu? saya makanya kayak Belitung nyaman, di rumah nyaman. Karena kayak saya Bisa. tipe orang yang control freak sih sebenarnya. Jadi kayak buat jalani hubungan juga nggak ideal. Karena saya tuh orangnya Kayak kayak... kebayang ceweknya pasti, ya sorry ya maksudnya gue pasti bosen. suruh ini bosen, terus gue suruh ini suruh itu. Gue maunya everything organized gitu, ya kan? Gue lebih banyak hal yang di dalam kontrol saya lebih enak. Tapi kalau ada cewek kan pasti variable gitu. Ya, Tapi ini kamu kebayang kalau Tapi cewek... kamu tuh bahasnya ke arah cewek, kita nggak nanya ke arah cewek loh. Maksudnya, Ke sana. itu kan analogi yang paling gampang buat dipahami. Maksud Karena saya kan cewek, gitu. gue berasa kalau cewek jadi pacar dia pasti, ini cowok nggak asik banget sih gitu. Tapi ada cewek-cewek yang bisa match sama cowok yang bisa, kayak bisa gitu. match. Dia tuh belum ketemu gue aja, gue udah nikah. Bisa gue kontrol. Kamu belum aja ketemu sama yang 15 tahun di atas kamu. Gitu kan bisa aja loh, kamu ternyata sukanya sama yang di atas kamu tua. Sean, balik lagi ke tinju. Lo tapi nothing personal with Nisa dong. Kok Siapa? Nisa? Si Sabian. Enggak, bukan Nisa. Nisa Sabian. Vanessa Sabian. Itu penyanyi. Sabian Itu sama Sabian kan? Sabian namanya kan ya? Sabian. Iya, iya. Sabian. Itu settingan apa enggak sih? Hah? Kalian nothing Bisa personal. ngomong, enggak, nothing personal. Nothing sih, personal. enggak Oke, lah. oke, oke. Personal itu Gentleman cuma lah, games kita aja lah settle ya. in the ring aja. Ya kan? Prediksi, kalau lo ngelihat Jaya. lo akan ngerobohin TKO, KO di ronde berapa? Atau lu TKI ke Arab Saudi? Ya nggak apa-apa juga Tek. Emang nggak berani ngomong ya, tapi yang saya tahu sih ya, saya pasti kayak mati-matian berantem ya. Yang namanya juga tinju itu olahraga yang menurut saya cukup brutal gitu. Dari secara kedokteran juga, lu konkusi, lu bisa maksudnya kayak Oh, iya, hemorrhage, udah. bisa pendarahan. Udah planning, dokter. Resikonya banyak tinju, jangan pikir bahwa pakai helmet tinju aman, tetap aja ada resiko. Ini Benturan semuanya. Kalau kan tapi ada benturan. asuransi ya, tadi kan udah. Ya tapi kan lo udah walaupun dibayarin lo mau jadi vegetable gitu, jadi sayur. Ya makanya jangan udah. sampai dong. Jadi ya dia maksud siap. saya ya, Mindsetnya adalah gue berantem Menang, nih gua mati-matian menang. gitu ya. ya gue mau berantem aja. Maksudnya kayak motor di mana muka gue kalau gue di situ kabur-kabur Kalah, kan, iya. malu-maluin bokap nanti gue dikeluarin dari itu kartu. Kalau kalah? Kalau kalah gimana? Ya nggak apa-apa, saya bukan boxer. Oh, tetap gitu. Yang penting saya udah usaha Gak mau nyoba baik. yang lain, tinja misalkan. Tinju, jangan masuk tinju. Daripada tinju kan sakit, tinja enak ya. Ya, Tapi seumur hidup pernah nggak lu berantem yang dijalanin di sekolah? Pernah nggak sampai yang Ya parah? itu yang dilempar. Ya tapi kan belum Ya, tahu. tuh. Parah nggak berantemnya? Pernah? Enggak sih, Nonjok orang sampai gimana gitu pernah nggak? belum sih. Wah sama. Ya nggak usah lah. Belum. Nah, Saya kita- mah orangnya damai saya. Ah gimana? Nah, Gimana? ini mungkin buat Sama, latihan. kita nggak terima. Kita ada teman namanya Ali ya. Ali. Kalau itu gua yang wakilnya Leslie. Gua udah lama, gua ngincar lu. Anak-anak disuruh mukulin Ali. Kali itu gimana? Oke lah, berarti Latihan. nextnya pertandingan dalam waktu dekat itu bulan apa, Sean? Untuk apa tinjunya? Pertandingannya. Pertandingannya kapan sih? 12 Juni.
Juni ya. Iya. Oke, untuk Sean sendiri, untuk Kui gimana kelanjutannya? Itu Sean Glael. Sean Glael. Beda. Tapi terakhir deh, kamu mau lagi masuk ke bisnis apa aja sih sekarang megangnya? Kopi sih saya. Lagi sukanya ke kopi Iya. sekarang. Bisnis kopi. Oke. Bokap bantuin nggak? Doakan lah. Enggak sih, dia nggak mau sih. Bokap bisnis tapi jago ya? Kurang tahu juga ya, dia lebih jago ngomong ya. Itu specialty-nya. Tapi lo ngisi bensin gratis gak sih, Sean? Namanya kok. Masa orang nanya. Ya enggak lah. Masa nggak dapet voucher? Nggak dapet. Iya, voucher nggak dapet. Nggak dapet. Dia dapat voucher Pertamini. Iya. Sean, all the best terbaik buat Thank you, kamu. ya. Salam buat bokap. Thank you. Kalau buat adik-adik kamu lo juga ya. fans banget. Iya. Ya, sukses buat tinjunya. Thank you, thank you. Ya, diselesaikan Apapun di hasilnya ring, ya. tapi sesudah itu Iyalah. nothing personal. Pastilah, Again, profesional ya. dong. Profesional. Hanya sebuah permainan aja. Yang penting Show ya. berantem Iya. mati-matian. Udah. Terima kasih Kak Arnold Cruz. Sampai ketemu lagi di Indonesia Premier selanjutnya. Gas, gas, gas.